Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat sekalian, kali ini kita akan sedikit bermain tebak-tebakan. Lebih tepatnya ngisi tes, yaitu entrepreneur test. Tes ini bertujuan untuk mengetahui seberapa wirausahawan kita, atau seberapa entrepreneur sih lu gitu kira-kira. Dan tentunya hasil ini tidak akan komprehensif karena ini merupakan satu dari sekian proses untuk mengetahui lebih detail tentang karakter atau pola pikir atau ciri-ciri dari sebuah wirausaha. Jadi setidaknya pertama ada tes, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada studi kasus, misalnya kita beri studi kasus. Yang keempat ada pelatihan ataupun workshop ataupun coaching. Yang terakhir adalah pengalaman, dan pengalaman sebenarnya yang lebih lebih hasilnya lebih jelas gitu. Pengalaman ini misalnya pengalaman bisnis atau menjual. Dan seperti apa tes ini? Mari kita mulai. Tujuan dari tes ini yang pertama adalah sebagai alat ukur atau sebagai indikator dari karakter yang telah ditetapkan, yaitu karakter wirausahaan yang telah ditetapkan. Yang kedua sebagai bahan pertimbangan. Sahabat mungkin yang lagi kuliah atau kerja mungkin sedikit akan mempertimbangkan atau pengen ya jadi wirausaha, sebagai pertimbangan kira-kira aku cocok nggak ya jadi wirausaha, kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga yaitu menentukan, ketika sudah menganalisis dan mempertimbangkan dan menentukan, karena mungkin ada keinginan gitu loh, mungkin bisa sampai menyesal kalau seumur hidup nggak jadi wirausahawan. Karena ada buku, jadi jangan mau seumur hidup jadi orang gajian, kira-kira gitu ya. Kira-kira mungkin terinspirasi dari buku itu ya, atau buku provokasi wirausahawan yang lainnya. Oke, disclaimer dulu ya. Jadi tes ini tidak bersifat mutlak karena setiap orang berubah dari waktu-waktu. Hati dan pikiran kita juga berkembang jika kita menerima hal yang positif. Tentu sebaliknya, hati juga akan redup, layu atau mati jika kita menerima hal-hal yang negatif dari lingkungan ataupun sosial media, misalnya dari sosial kita. Oke, tes ini bertujuan untuk menganalisis karakter, ciri-ciri, dan pola pikir sesuai dengan pengalaman saya, karena saya punya pengalaman usaha 4 deh, lalu 4 sama sekarang, dan saya sebagai alumni dari Magister Pendidikan Bisnis dan Manajemen. Tentunya di sana salah satunya membuat training ya, menganalisis, dan tesis saya pengukuran hasil pendampingan wirausaha baru. Jadi cukuplah, saya kira saya cukup capable lah untuk melaksanakan video ini. Oke, ayo kita mulai. Jadi sahabat cuma diminta milih di antara 2 gambar dan waktunya 5 detik. Oke, siap ya? Siap? Oke, kita mulai. Oke, suka berpakaian casual atau formal? Suka style mana ya? Jadi casual atau formal? Oke, 5. Oke, kunci jawaban. Suka Mercedes-Benz atau Lamborghini? Ya, belum tahu dua-duanya. Enggak, kira-kira kalau dari sepenglihatan lah, dari lihatnya, kira-kira pilih Mercedes-Benz atau Lamborghini? Oke. Suka naik bus atau kereta? Bukan karena ini ya, bukan karena rute adanya, memang misalnya saya Situbondo. Maka ya pastinya bis doang, nggak ada kereta. Nggak, ini seandainya ada pilihan.
Pilih bus atau kereta? Oke, nah ini. Lebih suka jadi pegawai negeri atau guru ngaji? Ya. Ya. Atau yang cewek lebih mau jika ada 2 orang melamar nih ya, pengen jadi cowok yang pegawai negeri atau guru ngaji? Silakan pilih. Suka rumah di desa, rumah impian nanti di desa atau di kota? Suka berkompetisi atau berkolaborasi? Jangan sampai di sini. Suka ayam boiler atau ayam kampung? Nah, kira-kira ini hasilnya ya. Jadi ada yang casual itu kreatif, ramah, terbuka, adaptif, mandiri. Jadi yang kuning itu biasa saja, yang hijau itu adalah entrepreneur, yang merah nanti kurang cocok jadi entrepreneur. Jadi ternyata survei dan beberapa style dari bilioner, ternyata casual, pengusaha lebih suka casual daripada formal. Lalu Mercy atau Lamborghini, ternyata dari karakternya itu ternyata banyak di Mercy karena dia fokus pada keselamatan, kenyamanan diri sendiri, konsisten, stabil, reputasi kuat, jadi membangun reputasi itu tadi. Sedangkan Lambo juga gitu, yaitu ada penyuka kecepatan, akselerasi, dan keberanian. Tapi di Lamborghini ada hal yang negatif, yaitu attention seeker. Kalau kita ada 2 nih, Mercy sama Lambo lewat, pastinya kita mungkin orang awam lihatnya yang Lambo ya, Lamborghini ya. Karena apa? Karena dia sifatnya mobilnya yang karakternya mengintimidasi nih, apalagi suaranya yang nah gitulah gitu. Memang dia attention seeker gitu. Terus berorientasi pada diri, dia lebih suka pada diri sendiri dan mungkin kurang peduli pada kenyamanan orang lain, yaitu dari suaranya, kecepatannya atau bentuknya yang mengintimidasi. Sedangkan kalau wirausahawan atau entrepreneur lebih suka menyatu ya, atau bersesuai dengan lawan bicara atau pasar itu sendiri. Nah, untuk kereta ternyata entrepreneur survei lebih suka atau karakternya lebih banyak di kereta. Kenapa? Karena cepat dan tepat waktu, nyaman dan bisa lihat pemandangan, minim resiko dan banyak fasilitas. Fleksibel berkendara, maksudnya fleksibel berkendara itu ketika berkendara bisa melakukan banyak hal, misalnya ke baca buku, ke toilet, makan, ke kantin, atau juga rapat. Mungkin ada nggak sih rapat? Ya kira-kira bisa banyak berkendara, banyak hal yang bisa dilakukan di kereta dibandingkan dengan bis. Dan ya itu, kalau seandainya di bis itu tadi yaitu waktu fleksibel dan bebas. Pengusaha lebih suka waktu yang fleksibel dan bebas karena dia memang time freedom ya, financial freedom itu tadi. Selebihnya kurang di bus itu tadi. Oke, kalau ASN dan guru santri ternyata wirausahawannya atau karakternya lebih banyak di guru ngaji. Tapi guru ngaji kan banyak yang kismin ya. Sebenarnya gini, maksudnya dari guru ngaji itu yang sukses tentunya, guru ngaji yang sukses. Dia yang memang ngajar karena panggilan jiwa, bukan karena tuntutan ekonomi dia. Santri atau guru ngaji atau bahasa yang sukses itu kiai. Gitu. Dia spiritualis penuh makna. Ya itu biasanya ngajar karena panggilan hati. Kalau di Gontor alasannya santri yang besar itu dia ngajar meskipun di kolong jembatan. Maksudnya besar jiwanya, bukan kalau secara ekonomi ya mungkin ngajar di kolong jembatan makan ya gitulah kira-kira. Jadwal fleksibel, ngaji dia ada jadwal rutin dan biasanya juga ngajar di berbagai tempat. Lalu bisa multi ilkam. Nah, gini maksud multi ilkam tuh. Karena dia bisa menarik orang untuk hadir dan orang ini ketika mondok, ketika ngaji kan butuh banyak hal, butuh makanan, butuh minuman, butuh tempat, maupun ya. Dan itulah kayaknya jadi bisa multi ilkom, mungkin dia dapat amplop dan lain sebagainya. Lalu
tapi dia ada tekanan dan kontrol sosial. Dia juga banyak yang kontrol. Kenapa? Karena dia sebagai publik, dia sebagai publik, pejabat publik atau publik figur, maka dia akan mendapat kontrol sosial. Kiai kok gitu, guru ngaji kok gitu, gitu kira-kira seperti itu. Sama dengan perusahaan atau wirausaha. Jika perusahaan itu tidak cinta lingkungan, melakukan hal yang kurang baik pada karyawan, maka dia akan ditekan oleh organisasi kemasyarakatan atau ditekan oleh NGO atau ya, aktivis lingkungan misalnya. Maka tekanan lingkungan itu resikonya besar itu tadi. Ya. Oke, ayam jago dan boiler. Kalau ayam jago dan boiler ya ini perumpamaan sih. Kalau kalian udah jawab ayam jago, ya pasti itu adalah cerminan ya atau contoh dari entrepreneur. Dia kenali penuh mandiri, ya, pasti jalan kan kemana-mana ya. Terserah dia, terserah kaki dia melangkah. Mendapatkan kebebasan, makna hidup. Emang ayam punya makna ya? Kira-kira dia karena kebebasan itu tadi. Tapi negatifnya dia tidak ada kepastian jumlah yang didapatkan. Belum tentu sama. Kejadian terburuk terjadi, yaitu dimangsa oleh predator misalnya, garangan misalnya. Apa jawab? Bahasa Indonesianya garangan, musang. Namun kayak ayam boiler dia penghasilannya pasti ya, karena dia kan dapat dimakan, kasih makan tiap hari ya, mau makan berapa ada di situ. Jam kerja jelas. Resiko kecil, resiko ayam boiler ya cuma mati itu tadi. Tapi matinya mungkin agak sepele mungkin ya. Misalnya kan ada petir gitu kan, mati. Ada mercon, mati. Kalau ayam jago ada petir ya nggak masalah ya. Karena dia lebih terbentuk dari mentalnya itu tadi. Ada batasan ya, bersedia diatur ya. Sering pengen jadi wirausaha. Banyak kayaknya ya, mungkin sahabat sekalian ada punya temen yang pengen jadi wirausaha gitu tadi. Dia karyawan pengen usaha, stres kerja terus. Jadi wirausahaan gak mau, jadi karyawan juga gak mau. Maunya enak, yang enak. Oke, kira-kira itu untuk diskusi kita kali ini. Silahkan dijawab ya. Dan sahabat kalau pengen detail terkait pertanyaan-pertanyaan ini, saya udah ada Excel ya. Excel yang terkait ada variabel minat, poin-poinnya dan pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan dijawab. Ini ada sekian pertanyaan. Ya, kalau yang sahabat pengen tahu silahkan cek di link ya. Nanti mungkin di download ya via Google Drive. Oke, saya kira itu saja untuk video kita kali ini, dan harapan saya mudah-mudahan sahabat karakter-karakter yang baik pada sahabat mudah-mudahan lebih berkembang sehingga nanti sahabat bisa punya mindset wirausaha, dan ataupun jika yang jadi karyawan tambah dengan investor. Karena entrepreneur ataupun entrepreneur jika dipadu dengan yang baik itu menghasilkan pendapatan atau finansial yang baik pula, sebagaimana video Anda yang pertama itu tadi. Jadi silahkan pilih, intinya karakter ya, karena entrepreneur itu bukan masalah kerjaan tapi masalah mindset itu tadi. Oke, itu saja untuk video kita kali ini, dan kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.